Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom, sahabat Konstituen, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas tentang pesan Tuhan. Dan ini bagian yang kelima dari pesan Tuhan, apa yang harus kita buat di tahun 2021 ini. Bukan sekedar kita menguatkan hati dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai, tapi ada bagian yang perlu terjadi dalam hati kita ini sungguh-sungguh. Ada orang yang bertobat ingin berkata bahwa ingin bertobat atau niat bertobat. Ada orang ingin bertobat tetapi tidak bisa bertobat. Kalau orang punya niat bertobat, dia akan berusaha untuk menjadi baik. Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat bagian yang kelima dari pesan Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Untuk kita tahun 2021, setiap kita ingin memperoleh suatu kehidupan yang untung, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang lebih baik. Bukan sesuatu yang rugi, tapi sesuatu yang memperoleh keuntungan. Dan setiap kita, saya pun ingin menerima akan hal itu. Dan pasti kita akan beruntung karena Tuhan menjanjikan memberikan apa yang disebut tanah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan untuk dinikmati bangsa Israel. Di tahun 2021 ini pun Tuhan juga menjanjikan satu kehidupan yang beruntung. Saudara Kristus, bagaimana kita ini bisa memperoleh kehidupan yang beruntung? Adalah ada kekuatan, dikata hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan, ada keteguhan hati. Untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan jalur Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi untuk kita melakukan hukum Tuhan, itu perlu kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan kondisi yang betul-betul prima hati kita, niat teguh untuk melakukan hukum Tuhan, untuk tinggal di dalam hukum Tuhan. Bukan sekedar biasa kita mau mengikuti hukum Tuhan, hanya sebuah perkataan, tapi harus timbul di dalam hati kita untuk kita ini mau hidup di dalam hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus sesuai dengan aturan, dengan rule Tuhan yang Tuhan ingin kita tinggal di sana. Disitulah kita ini akan memperoleh yang disebut dengan keuntungan. Firman Tuhan dikatakan, bertindaklah hati-hati. Setiap langkah kita harus kita koreksi, hati-hati betul atau tidak langkah kita sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak. Artinya bahwa hidup kita tidak boleh sembrono, tidak boleh semau gue di akhir zaman ini. Kita mesti betul-betul sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mengikuti jalur-jalur Tuhan. Dikatakan dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemungkinan menyimpang ke kanan atau ke kiri itu bisa terjadi pada setiap kehidupan kita. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati melakukan hukum Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan orang seperti itu dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun, apa yang kita kerjakan, kemana kita pergi, kita akan peroleh keuntungan dari Tuhan. Tidak ada kata rugi. Jadi saudara pengasih Tuhan, di mana saudara berada pada hari ini, yang saudara mendengarkan, menyaksikan,
YouTube ini. Pesan Tuhan di bagian yang kelima, tetap sungguh-sungguh dengan segenap hati untuk tinggal di dalam jalur Tuhan, supaya kita memperoleh keuntungan, tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Saya harap hidup saudara adalah hidup yang beruntung, karena saudara hidup sedang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Doa Tuhan biarlah yang mendengarkan hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, tidak takut dan gentar. Mereka tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dunia, supaya hidup mereka beruntung kemana mereka pergi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya.